Hari ini kita akan teruskan serial khotbah kita. Tema hari ini adalah bagaimana menaklukkan kemarahan. Mari saya ajak kita baca dua bagian firman Tuhan. Yang pertama Yakobus pasal 1 ayat 19 sampai 21. Kemudian bagian kedua Efesus 4 ayat 26 dan 27. Kita baca bersama-sama, buka suara, 1, 2, 3. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu, buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Satu bagian lagi Efesus 4, 26 sampai 27, demikian firman Tuhan, sama-sama 1, 2, 3. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Demikian juga pembacaan firman Tuhan, berbahagialah mereka yang membaca firman Tuhan, mengerti dan melakukannya dalam hidupnya. Suatu kali ada seorang pemilik sebuah perusahaan, ownernya, bos, dia mengadakan sidak. Sidak itu adalah inspeksi mendadak. Jadi tanpa bilang-bilang, dia muncul di perusahaannya, khususnya dia ingin memeriksa dan melihat kondisi gudang. Dia lihat ada seorang anak muda duduk-duduk di depan pintu gudang. Santai-santai, padahal adalah jam kerja. Lalu ditanya anak muda ini, berapa gajimu satu minggu? Anak muda itu mengatakan $400. Lalu dia keluarkan dompetnya, bos itu, dia ambil $400, 4 lembar uang 100, dia kasih anak muda itu, dia katakan, ini gajimu satu minggu, sekarang pulang dan jangan pernah kembali lagi. Anak muda itu manggut, kemudian ambil duitnya dan dia pergi. Lalu bos itu panggil manajernya, sini kasih tahu saya si anak muda itu sudah berapa lama kerja di sini. Lalu manajer itu bilang, bos itu bukan pegawai kita, itu tadi ngantar barang orang dari FedEx. Kalau saudara jadi anak muda itu gimana? Seneng gak? Oh puji Tuhan, pagi-pagi Tuhan kirimkan berkat, ini durian runtuh. Tapi kalau saudara jadi bosnya gimana? Sial, pagi-pagi sudah kehilangan 400 gara-gara marah tidak pada tempatnya, tidak pada waktunya. Ini sebuah contoh. Kemarahan yang tidak benar menimbulkan kerugian bagi diri sendiri dan juga bisa merugikan orang lain. Sebenarnya saudara, kalau orang marah itu masih normal, betul nggak? Kalau ada orang yang tidak pernah marah, itu artinya apa? Tidak normal. Artinya dia nggak punya perasaan, alias mati. Tapi kalau orang yang sering marah-marah, itu juga tidak normal. Fisiknya mungkin terpengaruh jadi sakit, dia stres, migrain, sakit kepala, ya kan? Darahnya, tekanannya tinggi, detak jantungnya tambah cepat, ya kan? Lalu jiwanya juga nggak stabil, ya? Emosi nggak stabil, dan beban berat di hatinya, sakit di hatinya bertambah. Dan secara rohani juga tidak sehat. Hubungannya dengan Tuhan tidak beres, ya? Kemarahan yang tidak betul itu bisa menimbulkan dosa dan kejahatan, melawan kebenaran firman Tuhan. Tadi dikatakan melakukan kebenaran yang melawan Tuhan. Nah secara psikologis saudara, kemarahan itu artinya sebuah kondisi perasaan atau emosi yang bergerak. Mulai dari yang rendah, iritasi rendah, terganggu perasaannya, tidak senang, ya, kesel, sebel. Dan itu terus naik, bergerak. Dari iritasi rendah menuju ingin menyerang orang lain, melukai orang lain. Bahkan bisa naik juga sampai melakukan hal-hal yang jahat. Namun secara Alkitab, definisi Alkitab, kemarahan itu belum tentu dosa.
Contoh Tuhan Yesus pun marah-marah waktu dia di bumi ini. Ya kita baca berulang-ulang dia marah-marah sama orang Farisi, marah-marah sama ahli Taurat, sama pemuka agama, sama umat Israel yang tegar tengkuk gak mau bertobat. Dia bilang kamu seperti ular beludak, ya, munafik, marah-marah. Yesus juga marah-marah di Bait Allah, misalnya dia membalikkan meja orang-orang jualan yang disebut sarang penyamun. Ini Bait Allah tapi kamu jadikan sarang penyamun. Karena penjual-penjual itu kong kali kong, kerjasama dengan para imam yang menentukan mana korban yang kudus, mana korban yang gak kudus ya. Jadi yang bawa dari rumah itu rata-rata gak kudus, harus beli sama si penyamun itu. Marah Tuhan Yesus. Tapi Alkitab menyebut kemarahan Tuhan Yesus adalah kemarahan yang benar, kemarahan yang kudus, holy anger. Jadi bukan sembarang anger, holy anger. Kemarahannya tidak ada dosa, bahasa Inggris bagus ya, anger dengan danger beda berapa huruf? Anger ditambah D jadi apa? Danger. Jadi anger yang gak benar bisa jadi danger. Kalau ada D di situ yaitu apa? Dosa. Ada unsur dosa di situ menjadi danger. Berbahaya bagi diri sendiri, berbahaya bagi orang lain, berbahaya bagi masyarakat. Tapi kemarahan Tuhan Yesus disebut dengan kemarahan yang kudus, yang suci. Nah kita akan belajar apa sih penyebab dari kemarahan itu, sebabnya apa. Ya, yang pertama egosentris. Kita memikirkan ini diri sendiri, pusatnya diri sendiri. Ego dan sentris, senternya diri sendiri. Contohnya misalnya sopir angkot. Saudara kalau dari Indonesia pasti tahu sopir angkot kan. Sopir angkot tuh sering marah-marah. Kalau apa? Mobil di depannya pelan-pelan. Atau saudara nyetir kalau mobil di depan pelan juga marah. Mirip sopir angkot. Marah karena orang lambat. Tapi kalau ada mobil yang lebih cepat, dia juga marah-marah. Jadi gak benar, lambat marah, cepat marah. Kenapa? Karena dia punya ukuran sendiri. Dia punya standar sendiri. Dia memusatkan pada kepentingan sendiri. Nah, itu menyebabkan kemarahan, kedongkolan. Yang kedua adalah keinginan yang tidak tercapai. Nah ini biasanya orang tua dan anak sering konflik sama-sama marah. Karena orang tua inginnya anaknya di dokter, anaknya inginnya jadi apa? Jadi insinyur, ribut. Bisa dalam hal sekolah, bisa dalam hal bekerja, bisa dalam hal pacaran, macam-macam. Bisa juga suami istri. Ya, suami pengennya istri jangan bawel. Istrinya pengen suami itu jangan bawel juga, ada juga suami yang bawel. Ya, ribut karena keinginan yang berbeda, konflik. Bos dan pegawai, konflik. Karena apa? Keinginan yang tidak sama, keinginannya tidak tercapai. Bos bilang kerja, target harus begini. Pegawai bilang capek pak. Sudah lembur pun nggak bisa. Penyebab selanjutnya iri hati, misalnya Kain, anaknya Adam, membunuh adik sendiri. Oh, udah jadi kriminal karena iri hati. Marah, kemudian melakukan kejahatan, pembunuhan. Yusuf misalnya, dijual oleh saudara-saudaranya karena iri hati. Yusuf diperlakukan lebih dari saudara-saudaranya yang dijual ke Mesir. Penyebab selanjutnya adanya ketidakadilan. Orang tua yang pilih kasih misalnya. Lebih sayang cici, gak sayang dedek. Makanya saudara yang jadi orang tua jangan pilih kasih. Jangan banding-bandingkan anakmu. Kayak cici dong, pinter, cerdas. Kamu belajar kayak koko dong gini, jangan dibandingin. Semua anak unik. Ya, jangan pilih kasih. Nanti marah dan konflik. Hati-hati sekali. Kejahatan yang tidak diadili misalnya. Atau diadilinya kurang pas. Kok jahat begini cuma 4 bulan penjara. Kok yang baik-baik dihukum tahunan penjara. Kita yang gak ada hubungan famili kadang-kadang marah, betul gak? Waktu Ahok di penjara saudara marah gak? Saudara merasa gak adil mungkin, ya kan? Pejabat-pejabat korupsi marah gak? Orang yang lemah ditindas, kita bisa marah. Diskriminasi, kita bisa marah. Ketidakadilan menimbulkan kemarahan. Hak yang tidak dihormati, bos yang membayar gaji terlambat. Hak-hak yang lain, orang demo misalnya, dengan melakukan pembakaran, penjarahan itu mengambil hak orang lain. Konflik Israel dan Palestina itu merasa haknya dilanggar, sama-sama merasa itu. Terorisme, melanggar hak orang lain, ini semua menimbulkan kemarahan.
Lalu yang keenam penyebabnya, lelah jasmani dan rohani. Kerja lembur, orang 8 jam dia 12 jam. Demi dapat bayaran yang lebih. Udah kerja lembur, capek, lapar, pulang nyetir, masih traffic jam, macet. Aduh kesel bukan main. Sampai di rumah bukannya disambut baik sama istri, disambutnya radio rusak bunyi. Bukan saja istri ngomel sampai rumah, anak 3 berceceran, ingusan, nangis-nangis ya kan. Buka kulkas, kulkas mati rusak. Gak ada makanan. Lelah secara fisik, lalu mentalnya ikut. Ya kan, stres, ikut marah, kesel, dongkol, lelah jasmani dan rohani. Jiwanya juga kering, ya. Ibadah gak pernah datang, online cuma lihat sepotong, gak disiplin, tidur-tiduran. Ya. Makin lama makin kering kerontang. Jiwanya, hubungan dengan Tuhan jadi retak, doa asal-asal ngomong saja, besok dengar ada yang mati, baru serius. Ada yang mati. Oh Tuhan, tolong. Nah ini semua menimbulkan apa? Penyebab kemarahan. Emosinya tidak stabil. Ya, rohani tidak stabil. Hubungan dengan Tuhan jadi gak tenang. Jadi khawatir. Ya, gelisah. Gak ada kedamaian. Ini kepengaruh. Takut sakit, takut mati. Oh, lalu kita bertanya, Pak bagaimana kita menaklukkan kemarahan itu? Saudaraku sebagai manusia yang berdosa, ada natur dosa di dalam kedagingan kita, tidak mudah menaklukkan kemarahan. Seringkali bersandar kekuatan sendiri, bersandar kepintaran sendiri, kehebatan sendiri, gagal. Itu sebabnya mau tidak mau kita harus kembali kepada firman Tuhan. Kembali kepada Alkitab. Dan hari ini kita mau belajar 4 langkah konkret. Bagaimana menaklukkan kemarahan. Dari ayat-ayat firman Tuhan yang kita baca tadi. Yang pertama, akui kemarahan itu. Efesus 4:26 di situ ada ungkapan yang berkata, apabila kamu menjadi marah, kalimat ini berarti apa? Marah itu ada. Marah itu eksis. Kalau gak eksis, gak ada apa yang mau ditaklukkan, betul gak? Ada. Jadi kita harus mengakui adanya kemarahan itu. Jadi kemarahan jangan disangkal. Gue gak marah kok. Tapi ngomongnya suara tinggi, gue gak marah kok. Hah? Mukanya udah merah, rambutnya udah jikrak, ya kan. Udah teriak, ya. Gue tidak marah. Jangan disangkal, juga jangan ditekan. Disimpan, disembunyikan. Nangis sendiri. Ya. Tutup pintu. Begitu ketemu orang, hehehe. Begitu masuk pintu, disembunyikan. Nah orang barat itu dan orang timur itu agak beda. Orang barat itu open, terbuka. Ya, ngomong apa adanya. Orang timur itu sungkan. Apalagi orang Indonesia, ya kan? Sungkan. Kalau dipuji, gak terima. Oh kamu hari ini masakannya enak loh. Enggak lah. Itu aja gak persiapan. Cie. Nyanyinya bagus loh. Enggak kok. Tapi kalau kita bilang, kok masakannya agak asin ya? Marah dia. Ya udah, lain kali jangan suruh gue masak. Tidak pernah lagi gue mau masak di agensi, ha? Bukan dipuji, dibilang asin, kurang asin. Jadi dipuji gak terima, gak dipuji marah. Gak jujur. Jadi kita harus belajar jujur, mengakui di hadapan Tuhan. Tuhan, aku lagi marah Tuhan. Perkataan dia buat aku sakit hati Tuhan. Aku sedih gara-gara itu, aku marah. Bilang sama Tuhan, juga bilang sama orang itu. Aku marah sama kamu. Akui, ada kemarahan. Nah pengakuan ini berguna untuk apa? Kita siap maju ke langkah kedua. Bagaimana mengatasi kemarahan itu? Setelah ada, akui itu ada. Yang kedua adalah pikir. Pikirkan penyebabnya apa. Yakobus 1:19, firman Tuhan bilang apa? Ada ungkapan di situ. Ya. Cepat untuk mendengar, lambat untuk berkata-kata, lambat untuk marah. Perhatikan, lambat untuk berkata-kata, jadi tahan dulu. Lambat untuk marah. Artinya kemarahan itu jangan langsung dilampiaskan. Jangan spontan, jangan segera. Biasanya itu pasti salah. Lambat, artinya berpikir. Jangan dilampiaskan dengan kata-kata atau perbuatan yang kemudian melukai dan menyakiti orang lain. Berpikir baik-baik.
Dengar 2 kali, itu sebabnya Tuhan kasih kita 2 kuping, stereo kiri dan kanan. Dengar dulu kanan, dengar dulu kiri. Ngomongnya berapa kali? 1 kali. Karena 2 kuping 1 mulut. Oh, alangkah hikmatnya Tuhan kalau dia ciptakan 2 mulut 1 kuping. Waduh, saya gak tahu bahayanya kayak apa itu ya. Kenapa? Sebab firman Tuhan bilang orang yang lekas marah, cepat-cepat spontan, itu menimbulkan pertengkaran. Dan orang yang banyak berbicara, terlalu cepat, mulutnya double, saudara. Ini adalah kecenderungan berdosa dan bersalah di hadapan Tuhan. Banyak pelanggarannya, ya, kata firman Tuhan, karena gusar. Nah, jadi kita harus pikir, kalau akar masalahnya jelas, kita bisa menaklukkan kemarahan itu dengan tepat. Caranya terarah dan solusinya lebih benar dan lebih jelas. Ini yang disebut apa? Jalan masuk atau enter point untuk menaklukkan kemarahan. Nah, saya yakin saudara, gak semua sih, tapi sebagian besar suka duren, ya kan? Coba yang suka duren angkat tangan. Banyak juga. Yang pernah buka durian. Nah, yang pernah buka durian tapi belum tahu jadi salah-salah. Ada gak? Potong sini, potong sana, bawa samurai, cepet. Duriannya gak kebuka. Udah samurai gak bisa, bawa kayu yang panjang, pukul, cepet. Tetap gak buka. Ya? Dengan besi, linggis, gak bisa. Segala macam kunci dikeluarin, gak bisa, saudara. Cara buka durian gimana? Cari enter point. Itu seninya. Setiap durian ada jalan masuknya. Lihat garisnya, tinggal set. Orang yang jual durian cepat. Langsung buka, langsung dinikmati. Ya. Demikian dengan kemarahan, saudaraku. Kemarahan itu mau ditaklukkan harus cari enter point-nya. Di mana enter point-nya? Pikir. Minta hikmat dari Tuhan. Tuhan beri aku hikmat. Supaya aku bisa menemukan enter point itu. Dan bisa menyelesaikannya dengan baik. Dengan langkah yang baik. Nah, orang Chinese zaman dulu itu ya, sesepuh-sesepuh kita suka kasih nasihat. Kalau kamu marah, lakukan 3 hal. Yang pertama, minum sup ayam 1 mangkok. Yang anget, sup ayam. Itu udah mau marah, tahan dulu. Minta sup ayam, istriku tolong sup ayam 1 mangkok. Udah minum sup ayam semangkok, saudara yang anget. Mandi air hangat, itu yang kedua. Mandi air. Sudah mandi air hangat, tidur 1 jam. Setelah bangun, baru bicarakan kemarahan itu. Hebat ya orang Chinese ya. Saya yakin itu nasihat orang tua ada manfaatnya, betul gak? Setelah kamu udah minum sup, fisiknya udah lebih sehat, mandi lebih segar dan darah yang naik sudah mulai lancar, ya, peredaran darah. Tidur 1 jam, otak bisa pikir gak? Bisa, pikiran jadi jernih. Berpikir, sebab langkah kedua adalah pikir ini penyebabnya apa? Ini gara-gara mertua atau gara-gara menantu? Atau gara-gara gue? Atau gara-gara masalah ini mobil? Atau kita mulai berpikir jernih. Itu sebabnya Alkitab berkata jangan kamu seperti dunia. Jangan mengikut dunia tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Budi itu apa? Pikiran, pembaharuan budi. Transformasi pikiranmu. Sehingga kamu bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik. Mana kehendak Allah. Nah, izinkan saya tanya, berapa tahun saudara menjadi orang Kristen? 1 tahun, 5 tahun, 10 tahun? Berapa banyak pemikiranmu sudah diubah? Atau saudara masih membawa pemikiran yang lama sebelum percaya? Jangan kamu serupa dengan dunia. Supaya kamu bisa bedakan mana yang jahat, mana yang tidak jahat, mana yang benar, itu yang dilakukan. Pikir. Yang ketiga, caranya, langkah konkret. Ekspresikan kemarahan dengan benar. Nah, setelah pikir, tahu penyebabnya, sekarang diekspresikan. Efesus 4:26b, di situ ada ungkapan mengatakan, jangan kamu berbuat dosa. Kalau kamu marah, jangan kamu berbuat dosa, itu prinsipnya. Lalu Efesus 4:26-27 ada ungkapan, jangan beri kesempatan kepada
iblis. Artinya apa? Saudara mau ekspresikan kemarahan boleh, tapi jangan melakukan dosa dan kejahatan, baik melalui perkataan maupun melalui perbuatan. Sebab apa? Sebab waktu kamu marah, waktu mau mengekspresikan, iblis mengintip dan mulai bisik-bisik di telingamu. Gak apa-apa. Dia tusuk ban mobil 1, lu tusuk aja 4. Iblis cari kesempatan supaya saudara berbuat yang jahat. Menggoda saudara, jangan beri kesempatan kepada iblis. Itu sebabnya firman Tuhan mengatakan hati-hati, jangan beri kesempatan kepada si jahat. Jangan kamu berdosa. Nah saudara tanya, Pak bagaimana caranya? Ya, ekspresi yang benar itu bagaimana? Fokus kepada penyebabnya. Jadi kalau penyebabnya adalah mobil, fokus kepada mobil. Jangan marah karena mobil lalu ungkit-ungkit masa lalu. Iya 2 tahun lalu, iya 3 tahun lalu. Ya. Jadi marah yang satu pindah, jadi pindah yang 2 tahun lalu yang masih disimpan, dikeluarin. Yang 5 tahun dikeluarin. Ya. Jadi pindah topik dan tambah topik. Dari 1 masalah jadi 10 masalah. Jangan, fokus kepada masalah. Karena tadi udah dapat kan enter point-nya, masalahnya udah dapat. Fokus. Sangat-sangat penting supaya kemarahan gak bertambah. Lalu jaga perkataan, jangan ngomong jorok, jangan ngomong kotor, jangan ikut dunia, jangan pinjam nama binatang, jaga ini perkataan, jangan yang tidak sopan, jangan yang melukai perasaan dan susah diobati, jangan pembunuhan karakter. Masalahnya mobil, kok ngomongnya ke karakter ya. Dasar gak punya otak, otaknya otak udang kali. Mobil ke otak saudara. Jangan, jaga perkataan saudara, sangat-sangat penting. Jangan menuduh sembarangan, menghina atau bawa-bawa keluarga. Ya mungkin dulu engkongnya, ini ribut suami istri, udah pindah ke engkongnya, sirapannya, tantenya, segala macam dibawa-bawa saudara. Jangan, perhatikan kata-kata. Ya, Amsal 15 tadi berkata jawaban yang lemah lembut, meredakan kegeran. Jadi kalau istrimu marah-marah, kamu ya dasar rakus kayak monyet. Ya istriku, aku monyet, kamu istrinya monyet. Ramah saudara, lemah lembut. Untung anak kita bukan monyet. Lalu jaga perbuatan, bukan saja perkataan, tidak boleh berdosa, perbuatan juga. Ya, jangan memukul pihak lawan. Hati-hati. Ya. Di Indonesia suami enak-enak aja gampar istri. Gak apa-apa, di sini gampar, hati-hati, istri-istri, call 911, biar masuk penjara dia, ya dikasih pelajaran di penjara, dan harus ditebus dengan duit. Ya. Jangan pukul istri, ayo suami ngomong. jangan lempar barang, ya lempar gelas, piring terbang, jangan jotos TV gak salah kok, mana TV dipecahin saudara. Jangan ya, perbuatan dijaga. Atau jangan beli boneka. Psikologi ngajar kalau mau marah sama bos, gampang, beli boneka, taruh di rumahmu. Ganti wajah boneka itu dengan wajah bosmu. Lalu pulang kerja, jotos dia. Ngomelin nih. Psikologi mengajarkan beberapa cara saudara. Kalau mau ekspresikan, hitung dulu 1 sampai 10. Kelihatan bagus ya, tenang dulu, 1 sampai 10. Udah hitung sampai 10, masih gak tahan, 20. Bila perlu hitung sampai 100. Tetap pengen buat yang gak benar. Boleh teriak. Teriaknya di mana? Kalau bagusnya di tepi laut, yang di tetangga, saudara. Atau di kaki gunung. Teriak-teriak juga rasanya, aduh masih ada nih, gue pengen. Ya, udah, boleh pecahin barang. Tapi yang murah, jangan mahal-mahal. Gelas kayak, ya, habis minum, pecahin. Ya. Jangan pecahin kepala orang. Kelas boleh barang karena dia gak bisa ngesu. Atau itu tadi, beli boneka, marah sama boneka. Nah ada seorang psikolog yang bernama Carol Travis. Carol Travis dia psikiater dari New York New School for Social Research. Dia tidak setuju, jadi gak semua psikiater itu setuju dengan usulan-usulan itu. Kenapa? Dia adakan research, ini hasil researchnya. Travis mengatakan, kemarahan yang semakin dilampiaskan akan membuat orang yang marah itu semakin lama marahnya. Tadinya marahnya 3 hari bisa jadi sebulan mungkin. Kenapa? Kamu terus melampiaskan. Jadi jangan terus dilampiaskan, apalagi diekspresikan dengan tidak benar. Lalu hasil riset yang kedua,
Orang yang konfrontasi bosnya, tekanan darahnya lebih tinggi dan detak jantungnya lebih tidak normal dibanding orang yang melupakan bosnya, kesalahan bosnya. Lalu hasil riset yang ketiga dia bilang, anak-anak yang dibiarkan marah secara agresif, maki-maki, ya dibiarin, ya kan? Tendang-tendang pintu, dibiarin, kasih dia ekspresi. Tendang kursi, tendang perabot, ada yang tendang kucing, dibiarin. Atau pukul-pukul boneka, atau main games yang tembak-tembakan, game yang sadis. Nah, anak yang dibiarkan melampiaskan seperti itu, anak itu akan menjadi lebih brutal dan emosinya lebih tidak stabil. Alkitab bilang apa? Alkitab bilang hati-hatilah, jangan beri kesempatan kepada iblis, jangan jatuh ke dalam pencobaan. Yesus bilang apa? Berdoalah dan berjaga-jagalah supaya kamu tidak masuk dalam pencobaan, itu kuncinya. Amsal 25 berkata, orang yang tidak bisa mengendalikan dirinya ibarat kota yang roboh, alias apa? Gagal, alias hancur. Nah, permisi tanya, ketika saudara marah, bagaimana saudara mengekspresikan kemarahanmu selama ini? Apakah benar atau tidak benar? Ya. Apakah berdosa atau tidak berdosa? Sebab itu mintalah hikmat dari Tuhan. Tuhan beri aku hikmat. Tuhan beri aku kekuatan, beri aku pertolongan supaya aku bisa mengekspresikan kemarahanku dengan benar dan baik. Amin. Yang terakhir, yang keempat, bersedia untuk memaafkan. Ini caranya. Efesus 4:26c ada ungkapan, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Pak, marahnya pas matahari terbenam Bukan itu, bukan hurufiah. Ya, istilah janganlah matahari terbenam, itu maksudnya apa? Itu makna simbolik. Artinya kemarahan itu jangan disimpan lama-lama. Artinya kemarahan itu jangan ditumpuk dan dibiarkan berlarut-larut di dalam hatimu. Jangan, tapi selesaikan. Jangan berlama-lama. Sebab kemarahan yang dibiarkan menumpuk dan berlarut-larut akan menjadikan apa? Kebencian. Jadi marah memproduksi kebencian dalam hatimu. Kebencian yang lama-lama tidak diselesaikan akan menjadi apa? Kepahitan dalam hatimu. Kepahitan yang tidak diselesaikan dibiarkan berlarut-larut akan menjadi racun. Dan racun yang tidak diselesaikan lama-lama akan jadi apa? Beban berat dalam hatimu yang mematikan. Itu berurut, saudara. Jadi dari awal selesaikan dengan baik-baik. Kalau saudara memang salah, minta maaflah. Akui kesalahanmu. Tuhan mengampuni, orang yang kamu salahin juga pasti mengampuni. Tapi kalau saudara itu adalah orang yang terluka, yang disakiti, jangan simpan lama-lama. Memaafkan, mengampuni. Masih ingat perumpamaan yang diceritakan Tuhan Yesus di Matius 18, Petrus bertanya kepada Tuhan, Tuhan berapa kali aku harus mengampuni saudaraku? 7 kalikah? Oh, pertanyaan itu udah hebat, sebab apa? Orang Yahudi kalau mengampuni itu paling maksimal 2-3 kali, itu sudah hebat. Nah, Petrus bilang 7 kalikah? Wah, ini kan Petrus lebih dari normal nih. Ya, lebih hebat dari normal. Yesus bilang apa? Bukan 7 kali, tapi 7 kali 70 kali. Itu bukan 490, memang secara matematis. Tapi itu maksudnya apa? Tak terbatas, sempurna. Lalu Yesus kasih perumpamaan, ada seorang yang berhutang kepada raja 10.000 talenta. Dia gak bisa membayarnya. Lalu raja itu mengampuni 10.000 talenta. Banyak sekali. Lalu setelah dia diampuni, dia bebas, dia keluar ketemu dengan temannya yang hanya utang 100 dinar. Mana utangmu? 100 dinar. Saudara tahu, 10.000 talenta dengan 100 dinar itu adalah 600.000 banding 1. Banyak enggak? Banyak. Banyak sekali, 600.000. Baru dapat 600.000. Temannya utang 1. Dia marah, dia cekek temannya, bawa ke penjara. Dan raja diberitahu, raja pun marah mengatakan, itu tidak tahu berterima kasih. Melupakan
pengampunan yang saya berikan. Tangkap dia, jebloskan di penjara. Sebab melupakan pengampunan yang dia terima. Saudara, perumpamaan ini menggambarkan Tuhan kita Yesus Kristus yang mengampuni kita tak terbatas. Sempurna ketika dia mati di atas kayu salib, mencurahkan darahnya. Berapapun dosamu, diampuni dan dilupakan. Masakan kesalahan saudaramu tidak kau ampuni? Saudara nanggap gak? Sebenarnya akar masalah yang utama dari kemarahan itu adalah apa? Adalah batin atau jiwa yang terluka, yang dibiarkan berlarut-larut. Dan psikologi menyebutnya apa? Disorder. Disorder artinya apa? Kurang normal. Disorder. Alkitab menyebutnya apa? Disconnect. Nah, ini bedanya saudara, psikologi dan Alkitab. Disorder, ya kurang pas lah normal. Kalau ini apa? Terputus. Kemarahan yang berlarut-larut adalah jiwa yang terputus dengan sumber cinta kasih, yaitu Yesus Kristus. Kalau jiwamu terputus dari Tuhan, sumber kasih itu, jiwamu kering. Tapi kalau jiwamu di-connect lagi, reconnect, disambung lagi dengan sumber kasih, maka hati dan jiwamu berlimpah dengan kasih setia Tuhan. Cinta kasih Tuhan, gak habis-habis. Mengampuni orang itu gak habis-habis, 70 kali 7 kali 7 kali 7 kali 7 terus. Itu sebabnya kalau saudara mau sembuh dan bisa mengalahkan kemarahan itu, harus reconnect. Terima cinta kasih Tuhan Yesus, minta dia curahkan kembali di dalam jiwamu dengan melimpah. Dan dia akan memampukan saudara mengalahkan kemarahan dan melenyapkan kemarahan itu. Amin. Mari kita doa. Ya Tuhan, suara hamba-Mu sudah berhenti. Biarlah suara Roh Kudus terus berbisik-bisik berbicara dalam hati kami. Menegur, mengingatkan, menolong dan memampukan. Supaya kami boleh reconnect kembali dengan Tuhan. Cinta kasih yang sejati Tuhan Yesus sendiri. Disambung dengan sumber kasih yang mengalir dalam jiwa kami. Sehingga cinta kasih Tuhan tidak pernah berhenti ada di dalam jiwa kami. Hidup kami boleh disegarkan, dikuatkan, dipulihkan, disembuhkan. Penuh dengan sukacita pengampunan. Dan juga hati yang rela mengampuni orang lain. Dan membangun kembali, ya Tuhan, relasi yang indah dengan Engkau. Juga relasi yang indah dengan sesama. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon berkat Tuhan. Amin.